Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diharamkannya khamar dan judi. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Tafsir perkata. Al-khamru berarti minuman memabukkan yang terbuat dari sari anggur dan lainnya. Khamr diambil dari kata khamira asy-syai'a yang artinya menghalangi dan menutupi sesuatu. Dinamakan khamr karena ia menghalangi dan menutupi akal. Sebagaimana perkataan mereka, khammartu al-ina, artinya aku menutupi bejana. Az-Zujaj mengatakan, khamr menurut bahasa berarti sesuatu yang menutupi akal. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, dakhala fulan fi khimar an-nas, yang berarti fulan masuk dalam kerumunan orang-orang yang membuatnya tertutupi di antara mereka. Khimar perempuan artinya kerudungnya, disebut khimar karena menutupi kepalanya. Ibnu al-Ambari mengatakan dinamakan khamar karena ia merasuki akal, yakni membaur ke dalam akal. Dalam ungkapan Arab dicontohkan khamarohu adda, yang berarti penyakit itu menutupinya. Dalam bait syair dikatakan melegakan, menyegarkan tanpa ada penyakit yang menutupi. Al-masyiru berarti perjudian. Asalnya al-yusr yang artinya kemudahan, karena judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tidak pula melelahkan. Atau ia asalnya yasar yang berarti kecukupan karena ia menjadi sebab kelapangannya. Al-Azhari mengatakan maisir adalah hewan potong yang dulu mereka bagi melalui perjudian. Dinamakan maisir karena ia dibagi dalam beberapa bagian, dan segala sesuatu yang Anda bagi berarti Anda memudahkannya. Dalam As-Sohah dikatakan yassarul qaum al-juzur, yang berarti orang-orang itu membagi organ-organ hewan potong. Sementara yasir adalah orang yang mengurusi pembagian hewan potong. Ithmun, bentuk jamaknya asam yang berarti dosa. Asim adalah orang yang menanggung dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu athimun qalbuh." Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Demikian kesimpulan Ar-Raghib. Khamr dinamakan dosa karena meminumnya sebagai sebab dosa. Penyair mengatakan, "Syaribatul ithma hatta dhalla aqli, kadzakal ithmu tadhhabu bil uqul." Aku meminum ism hingga kesadaran akalku hilang. Demikian pula ism pun menghilangkan akal. Al-afwu berarti kelebihan dan pertambahan yang melebihi keperluan. Al-Qafal mengatakan, afu adalah kemudahan dan kelapangan yang terpisah dari kecukupan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, khudma afakalaka, yang berarti ambillah yang menjadi kelapangan. Maksudnya,
Infakkanlah kelebihan dari kebutuhanmu dan jangan berusaha keras untuk menahannya. La a'natakum berarti membuatmu berada dalam kesulitan dan kesukaran. Al-anat berarti kesulitan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan anata fulan yang berarti fulan mengalami kesulitan yang ia tidak mampu keluar darinya. Dalam ungkapan Arab dicontohkan pula anata al-azm yang berarti tulang itu patah setelah dipulihkan. Akmah berarti anut yang berarti penutup mulut unta yang sulit dikenakan. Sebagaimana firman Allah, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Maksud ayat berat baginya kesulitan yang kami alami. Az-Zujaj mengatakan makna firman Allah, dan jika Allah menghendaki niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Yakni seandainya Dia menghendaki, niscaya Dia membebanimu sesuatu yang memberatkanmu. Azizun Hakimun berarti tidak ada sesuatu pun terlindungi darinya, karena Dia unggul tanpa terungguli. Maha bijaksana, yakni bertindak dalam kekuasaannya bagaimanapun yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahat. Sebab turun ayat. Pertama, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar dengan sejelas-jelasnya, karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal." Kemudian turunlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Lalu ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas." Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Maka orang yang mengumandangkan azan zaman Rasulullah SAW, apabila sholat hendak didirikan, dia memanggil dengan hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak mengerjakan sholat. Umar berkata, kami berhenti. Kedua, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkisah, ketika diturunkan ayat, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik." Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dan ayat sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian dalam menetapkan hukum haram pada khamar dengan proses seperti ini mempunyai hikmah yang sangat besar, di antaranya yaitu orang-orang Arab pada waktu itu telah terbiasa minum khamar, sehingga minum khamar menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya dilarang secara spontan pun, tentunya hal ini akan dirasakan sangat berat untuk diterima. Bahkan orang Arab akan menolak larangan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adalah permulaan yang diturunkan dari Al-Quran, yaitu sebuah surah dari surah-surah yang pendek yang berisikan masalah surga dan neraka, sehingga setelah manusia mantap terhadap Islam, barulah diturunkan kembali ayat yang berisikan tentang hukum halal dan haram. Seandainya permulaan ayat yang diturunkan itu tentang larangan minum khamar, tentunya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Selanjutnya yaitu makna global. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu, hai Muhammad, bertanya kepadamu tentang hukum meminum khamar dan tentang hukum judi.
Katakan kepada mereka bahwa minum khamar dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamar dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan dibanding manfaatnya, karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamar serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, hambatan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, dan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para penjudi. Itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat menolak pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan. Katakan kepada mereka, infakkan kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu, di mana itu melebihi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Demikian pula sebagai bentuk kebijaksanaan Allah bahwa Dia menjelaskan kepadamu manfaat dan madorot, serta menuntunmu kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagimu agar kamu memikirkan tentang perkara dunia dan akhirat, sehingga kamu pun menyadari bahwa dunia itu fana dan bahwa akhirat itu kekal. Oleh karena itu, kamu pun berbuat amal untuk akhirat. Orang cerdas adalah mengutamakan yang kekal dibanding yang fana. Kandungan hukum. Pertama, apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamar? Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Menjadi dasar diharamkannya khamar sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, katakanlah padanya terdapat dosa yang besar. Sedang Allah mengharamkan bentuk kata dengan format perbuatan dosa, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ith. Artinya, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Pendapat inilah yang dipilih Abu Ya'la. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini hanya mencela khamar, bukan mengharamkannya, dengan alasan bahwa sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meminumnya sesudah turunnya ayat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebab turunnya, dan kalau para sahabat memahami keharamannya, tentu tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang meminumnya. Sedangkan ayat ini telah dimansuh oleh sebuah ayat dalam surah Al-Maidah. Demikian menurut pendapat Mujahid, Qatadah, dan Muqattil. Al-Qurtubi menyatakan, ayat ini mencela keberadaan khamar. Adapun tentang haramnya khamar terdapat dalam ayat lain, yaitu ayat dalam surah Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Inilah pendapat sebagian besar ulama tafsir. Kedua, apa yang dimaksud dengan khamar, dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamar? Ulama berbeda pendapat tentang batasan khamar. Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan selain itu seperti minuman dari kurma atau gandum tidak disebut khamar tetapi dinamakan nabith. Ini pendapat ulama Hufah, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan Ibnu Abu Layla. Sedangkan menurut mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, bahwa khamar merupakan nama yang mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, baik yang bahannya dari perasan anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Ini juga merupakan pendapat sebagian besar ahli hadis dan ulama Hijaz. Mayoritas ulama Hijaz berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan itu khamar berdasarkan yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dengan redaksi
al-khamru min hataini syajarataini wa asyara ilal kurmati wan nakhlati. Artinya, khamar dari dua pohon ini, kemudian beliau memberi isyarat pada pohon anggur dan kurma. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Anas. Diharamkannya khamar pada hari diturunkan, sedang khamar ketika itu terbuat dari 5 bahan, yaitu dari anggur, kurma, gandum, syair, dan jagung. Dan khamar itu ialah apa yang bisa menutup akal. Keempat, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi hurrimat al-khamru hina hurrimat wa ma yuttakhadu min khamrin al-a'nabu illa qalilun wa ammatu khamrinal busru wat tumuru. Aku mengharamkan khamar semenjak diharamkan, dan tiadalah anggur dibuat khamar melainkan sedikit, sedang kebanyakan khamar kami adalah dibuat daripada buah kurma segar dan buah kurma kering. Kelima, hadis Ummi Salamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap yang memabukkan dan melemahkan. Mereka juga berhujah bahwa setiap yang memabukkan juga disebut khamar. Ditinjau dari sisi bahasa, khamar disebut khamar adalah karena ia berarti menutup, yakni menutup akal. Sedangkan nabith juga berakibat menutup akal, maka ia pun disebut khamar. Jadi khamar adalah minuman yang memabukkan dari bahan apapun asalnya, sebab yang memabukkan itu dapat menutup akal dan menghalangi sampainya cahaya ke akal ke dalam anggota-anggota tubuh. Al-Faq Ar-Razi berkata, pendekatan dari sisi bahasa ini merupakan dasar yang paling kuat bahwa yang disebut khamar adalah yang memabukkan, lebih-lebih lagi dengan dikuatkannya dengan beberapa hadis. Dan ini tidak berarti menetapkan tinjauan secara bahasa mengganti kedudukan kias, karena hal itu tidak boleh. Ini hanya menentukan sebutan dengan jalan pendekatan secara bahasa. Setelah meneliti dalil masing-masing dari dua belah pihak, pendapat yang paling kuat adalah mayoritas ulama Hijaz, yaitu khamar hukumnya haram dan setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, ketika para sahabat mendengar diharamkannya khamar, mereka spontan memahami bahwa nabith adalah sejenisnya. Sedang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab serta apa yang dimaksud Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan secara tegas setiap yang memabukkan dan melemahkan. Juga ada riwayat dari Anas yang menerangkan bahwa ia adalah pemberi minuman orang-orang yang berada di rumah Abi Thalhah pada saat khamar diharamkan. Sedangkan khamar mereka pada waktu itu tiada lain melainkan fadhik, sementara fadhik adalah minuman dari perasan kurma segar. Padahal tatkala mereka mendengar diharamkannya khamar, mereka spontan menumpahkan minuman mereka tersebut dan memecahkan guci-gucinya. Pengarang kitab Al-Kasyaf menyatakan, termasuk perjudian segala macam permainan seperti dadu, catur, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap dua permainan yang tercela, karena sesungguhnya keduanya termasuk judinya orang asing. Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, sesungguhnya dadu dan catur itu termasuk judi. Dan Ibnu Sirin berkata, setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Al-Alusi berkata, tergolong maisir segala macam permainan judi seperti dadu, catur, dan lain-lainnya. Sehingga mereka menggolongkan permainan anak-anak seperti permainan buah pala dan sebagainya. Adapun permainan dadu, maka telah menjadi ijma atas haramnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa bermain dadu, maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan permainan catur dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan Al-Faq Ar-Razi, yaitu mengatakan, Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa disertai bualan yang melampaui batas, dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk maisir atau judi. Karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedang hakikat permainan catur tidak demikian, maka ia tidak termasuk judi.
Selanjutnya adalah hikmah tasyri. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal, ataupun harta. Di antara bahaya khamar adalah dapat menghilangkan kesadaran, sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati, dan mengganggu peredaran darah. Bahkan, terkadang menghentikan peredaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Ilmu kedokteran menemukan bahaya besar yang ada pada minuman keras bagi tubuh dan akal manusia. Karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW sudah cukup terkait dengan bahaya khamar, merupakan sumber dari segala keburukan dan kemaksiatan. Adapun bahaya judi tentu tidak lebih kecil dari bahaya khamar. Judi dapat menimbulkan permusuhan dan amarah di antara orang-orang yang ikut bermain, menjadi penghalang untuk ingat Allah dan menunaikan sholat, merusak tatanan masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh, dan juga merusak rumah tangga. Sudah berapa banyak rumah tangga yang hancur karenanya, yang sebelumnya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan. Perjudian seringkali mengakibatkan hal yang menyedihkan. Pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Kian hari semakin jelas terhadap bagaimana besarnya bahaya khamar dan judi yang selama ini belum diketahui banyak orang.